Cerita ini orang. Saat pagi menyapa, penduduk di Lembah Balimbu Wamena telah bersiap dengan aktivitas mereka. Seperti wanita-wanita suku Dani di kampung Seroba ini, yang mengenakan tas unik di kepala dan leher. Mereka menyebutnya noken. Noken merupakan manifestasi dari kebudayaan yang tercipta dari hubungan manusia Papua dan alam. Hei, Emil. Dalam Bahasa daerah Papua Pegunungan, noken disebut su. Adalah kantong atau tas tradisional Papua yang dibuat menggunakan bahan baku dari alam. Bagi suku-suku asli Papua Pegunungan, noken adalah sumber hidup dan pondasi kehidupan mereka. Di dalam noken, manusia Papua menyimpan kehidupannya. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka inginkan, disimpan dalam noken. Mereka lahir dan kembali tak bernyawa, disertai dengan noken. Maknanya noken ini tidak bisa kita noken ini buat semau kita ini, itu tidak. Itu punya nilai tersendiri. Noken punya hasil itu besar. Ini macam saya nanti akan dilahirkan oleh noken, nanti saya akan mati digunakan oleh noken. Karena om-om saya itu nanti akan kasih noken. Noken babi itu kekayaan untuk kita orang gunung. Noken merupakan wujud alam pikir manusia Papua. Bagi suku-suku asli Papua, khususnya Papua Pegunungan, noken adalah jati diri dan identitas. Di antara perbedaan suku-suku, hanya noken yang dapat menjadi identitas universal mereka. Sehingga noken juga dianggap sebagai salah satu simbol kebersamaan, persatuan, dan perdamaian. Noken ini jati diri untuk kita orang gunung, jadi itu tidak bisa kita pisahkan. Dia melekat. Itu termasuk noken ini kekayaan kita orang gunung. Pada saat kita ada kepala suku meninggal, itu tua-tua adat meninggal, itu keluarga besar suku itu dia punya tugas tanggung jawab. Dia harus bawa noken, bawa babi, bawa J itu melambangkan untuk kebersamaan di dalam keluarga itu. Jadi itu persatuan, kesatuan di dalam keluarga itu lewat barang-barang itu. Noken ada dari ketiadaan. Ia tercipta dari gambaran di angan-angan pembuatnya. Wujudnya adalah bentuk pengejawantahan cipta, rasa,
dan karsa manusia Papua. Inilah yang membuat Noken begitu istimewa. Tak ada yang tahu bagaimana wujud, bentuk, dan juga ukuran Noken sebelum ia selesai dibuat. Bagi orang Papua, Noken adalah mama. Noken ini kita budaya. Martabat kita bahwa Noken itu sebagai ibu. Itu. Biar lahir perempuan pun tetap dimandatkan berikan Noken. Peran perempuan di dalam seni pembuatan Noken memang itu tugas, kewajiban sebagai perempuan orang, terutama kita orang gunung itu wajib, dia harus tahu. Irwa kala si. Nakome o nirwa Yala, ala o. o sigwa ala o dikane Oh, dikane. ni mare ya mana kuno kala ko. Ida o nasmi. Hit no kilap mani da nerve no ala o sigin. Ara, Ali kila o jo pal ala o sigwa ala o. dio ni ma ya ma. Sebagai sebuah karya budaya, Noken tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia Papua, khususnya perempuan Papua. Halo tar. Ni da kehur lasu. Membuat Noken merupakan salah satu aktivitas sehari-hari mereka. Tak mudah untuk menghasilkan sebuah Noken. Dibutuhkan usaha, kreativitas, ketekunan, dan waktu yang panjang dalam proses pembuatannya. Kalau mama memang orang dari kulit kayu, ambil bahan itu baru kulit kayu itu kasih halus bentuk bagaimana kasih halus baru setelah itu orang guling dengan kaleng taruh lilik dia baru udah mulai anyam dia jalan. Bahkan sampai membuat pewarna itu ada sejenis yang tumbuhan yang ada di kebun-kebun. Yang sekarang di toko ini tidak, tapi yang pewarna itu asli. Yang ada di kebun. Itu nenek biasa bawa, taruh di rumah, pas dia guling. Itu campur dengan itu, nanti dia akan anyam jalan. Begitu. Noken akan selalu mengiringi kehidupan seorang perempuan Papua Pegunungan. Noken menjadi permulaan setiap babak baru dalam kehidupan mereka. Noken juga merupakan simbol kedewasaan. Seorang perempuan belum dianggap dewasa jika ia belum bisa membuat Noken. Saya belajar itu nih, nenek saya yang belajar saya. Waktu kecil begitu baru ayah saya bikin Noken kecil. Jadi dia bilang, saya kau punya tangan lincah begitu. Su atau mak su aku lagi nebe umur 15 tahun doa. Ya aku lagi nao sanen ya kulitike. Ya kulitike monen he analuai sigen. Suat no ito moto welaire. Ketika telah berhasil membuat Noken dan dianggap dewasa, seorang perempuan Papua Pegunungan akan menikah dan mendapat Noken sebagai maharnya. Noken, Yesu, uang 3 pokok itu dasar. Itu kekayaan kita orang gunung. Jadi bisa mas kawinnya itu memang itu dasar itu sudah kekayaan itu. Terus ya ini kekayaan melekat. Setelah berkeluarga dan melahirkan seorang anak,
Noken menjadi alat pembawa anaknya. Dai an bawa lu kan, ke salah biam ni harota. Ikan, balu dulu nalu. Ni kiware. Di pada harga lo itu. Kita punya anak, contoh anak lahir. Anak lahir itu nanti kita akan isi dia besarkan sampai dalam noken. Sampai dia nanti akan umur 3-4 tahun, itu baru nanti akan dikeluarkan dari noken. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, noken menjadi alat membawa dan menyimpan sumber mata pencaharian. Noken itu untuk masyarakat di Papua, dia punya manfaatnya paling banyak. Noken bisa isi makanan itu isi di dalam noken bisa. Bahkan bayi isi dalam noken bisa. Pokoknya segala kebutuhan sehari-hari itu mereka bisa. Noken itu untuk isi barang. Seperti tas, ya itu noken itu. Kita bisa pergi ke kebun. Hasil dari kebun itu isi dalam noken, bawa pulang. Kalau kita isi dalam karung apa itu kan penghasilan itu banyak di kebun. Jadi itu dia punya muatan juga terbatas. Tapi kalau isi dalam noken itu dia besar, jadi isinya full, kita bawa pulang ke rumah. Bisa gunakan kebutuhan sehari-hari dalam keluarga itu. Begitulah noken menyertai siklus kehidupan perempuan Papua Pegunungan yang diwariskan turun-temurun ke generasi berikutnya. Seperti halnya manusia Papua yang hidup mengikuti perkembangan zaman, kebudayaan dan noken sebagai sebuah alat budaya juga mengalami perkembangan. Bahan baku noken yang dahulu hanya menggunakan kulit kayu pohon tertentu dan pewarna alami. Kini, noken juga mulai dibuat dari bahan-bahan sintetis, yakni benang wol dan nilon. Namun hal tersebut tak merubah makna yang terkandung dalam noken. Meski demikian, noken yang terbuat dari kulit kayu memiliki nilai material dan budaya yang lebih tinggi daripada noken yang terbuat dari bahan sintetis. Ni yotak tas atin dit yotak budaya tidak menit nekedek mani nair. Untuk noken asli, untuk pergeseran tidak, cuman sekarang itu banyak noken yang artinya modifikasi. Modifikasi itu ya banyak yang muncul dengan gaya buat noken dengan jarum segala macam. Akhirnya yang asli ini sementara ini mungkin orang-orang yang benar-benar memiliki keaslian itu yang mereka mungkin ada simpan pegang, taruh. Tapi noken asli itu sekarang tidak bisa kasih keluar sembarangan. Itu sekarang itu meme biasa bungkus, dia baik taruh. Taruh nanti akan pada saat macam acara-acara besar pesta pora,
terus pesta mawe, terus macam kegiatan gereja. Itu baru nanti noken-noken itu nanti mereka akan kasih keluar untuk mereka pegang, pakai, dansa. Makna, sisi makna itu keaslian masih melekat. Itu identitas. Kami orang gunung, jati diri, noken, itu kekayaan kita orang gunung. Jadi itu dasar fondasi kita hidup. Seluruh hidup mereka. Dan hari ini keluarga mengantarnya untuk tinggal di Honai kita ini. Wah, 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 wah. Nah yang laki menerugi. Budaya di sini ketika dia meninggal dunia, mereka tahu arohanya itu pastinya ada tempatnya. Dulu di kampung ada tempatnya, dan sekarang karena sudah ada gereja, mereka antaranya ke gereja. Dan mereka sadar bahwa dengan mengantar anaknya atau orang-orang kesayangan mereka ke gereja, mereka tahu bahwa dia ada di sini. Karena tadi ada lihat bahwa mereka pegang noken dan antar ke altar, itu mau mengatakan bahwa anak mereka kembali dimasukkan ke dalam noken dan diserahkan seperti pada saat anak itu waktu lahir. Banyak hal kebersamaan mereka itu selalu melibatkan noken untuk mencari dana atau untuk kehidupan. Mereka pakai noken. Dan tadi kita lihat bahwa ada taruh noken di depan dan seluruh umat mempersembahkan. Itu ada wujud khusus untuk keluarga yang mereka mau membantu keluarga lain ketika ada keluarga lain membutuhkan bantuan. Jadi kebersamaan itu lewat noken ini. Mereka taruh uang di noken dan nanti uang itu akan kami serahkan ke yang membutuhkan bantuan itu. Jadi semuanya pakai noken. The inventory of noken is recorded under Register number 2011 of March 2011. Pada tahun 2012, noken ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Sejak saat itu, noken sebagai karya budaya yang hidup terus berkembang. Perkembangan zaman memberi ruang bagi manusia untuk mengkreasikan noken sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nen nit ni ay homaru yota ya tatlo weregi nen suatiar wal khatilosak irik ni kilosak budaya tinit men wokosa sikisimo. Indonesia patut berbangga memiliki salah satu aset budaya yang tak ternilai ini. Noken adalah persembahan warisan leluhur yang pantas kita banggakan. Kita
kita sebagai anak budaya, terus anak adat. Itu noken ini memang kita harus hargai, dihormati betul. Karena kita berawal dari noken. Jadi kita dilahirkan dari noken. Segala-galanya itu semua dari sana. Emela naksu harwe adugen jot sekolah lalugen hakonyo lalugen sunoken je itilonyo nino pune no panen suji itilonyo lupo ko sa sikamo. Iya nanti mama hadu ko belajar noken. Naksu itilonyo harwe adugen he sekolah lalugen. Sebagai karya seni dan budaya, noken menunjukkan relasi harmonis antara alam dan manusia Papua. Di dalam pembuatan noken terkandung makna pelestarian. Dengan bahan baku dari alam, tercipta sebuah alat budaya yang hidup dan menyertai kehidupan manusia Papua. Tanpa alam yang melimpahkan isinya, noken tak akan pernah ada. Dengan merawat alam, noken dapat tercipta. Dan melalui transfer pengetahuan, noken dapat diwariskan ke generasi berikutnya.